Assalamualaikum lur. Beat FI 110 Beat FI 110 starter kasar. Beat injeksi ini punya trouble, motornya macet-macet terus. Sampai kemarin orangnya sudah beli aki juga, tapi kalau habis diganti aki dia mau hidup. Jadi intinya pengisiannya kurang lancar. Oke lur, langsung saja. Kalau motor Beat ini kenapa harus pakai aki yang selalu sehat? Karena Beat ini sudah injeksi dan semua sistem arus kelistrikannya itu mengandalkan arus yang sudah stabil dari aki, yang sudah dari aki atau dari keluaran kiprok regulator yang sudah 12 volt. Itu kenapa kalau akinya dia ngedrop, maka motornya akan bermasalah, berebet kemudian mati. Oke, pertama, ini tadi sudah diganti aki baru sama orangnya, tapi kemarin macet lagi. Jadi ini tadi sudah saya cas, kemudian ayo kita cari masalahnya tidak mau mengisi itu di mana. Kita awali dulu dengan bagaimana cara memastikan bahwa motor ini pengisiannya tidak berfungsi. Gampang lur. Yang pertama, ini tadi sudah kita tes, sudah kita charger akinya. Jadi kalau saat ini dia dibunyikan, insya Allah mau. Nih, motornya langsung hidup. Tetapi lama-kelamaan dia akan berebet kemudian mati seiring dengan berkurangnya voltase yang ada di baterainya, di akinya, maka motornya akan mati karena tidak mampu menyuplai kebutuhan injektor, ECM dan sensor-sensor lainnya. Untuk diingat lur, motor injeksi itu mengandalkan arus yang sudah stabil dari aki. Jadi dia tidak langsung mengambil arus 12 volt dari regulator, tapi dia mengambil dari aki yang sudah stabil. Kemudian cara mengeceknya gini lur. Pertama bisa pakai multitester. Kita ambil dulu multitesternya. Nih lur, pertama bisa pakai multitester. Ini kebetulan saya pakai yang digital. Arahkan ke voltase, volt. Kemudian kalau sudah digital enak. Bacanya tinggal ngelihat aja. Gimana enaknya ini. Nah, situ kelihatan ya lur. Positif ke merah, hitam ke negatif. Kita lihat berapa voltase awalnya setelah dicas tadi, 13,24 volt. Oke, sekarang kita nyalakan mesinnya. Idealnya setelah mesin ini dinyalakan, kalau pengisiannya itu berfungsi, maka voltase dari baterai ini akan naik sampai dengan maksimal 14,5. Oke, motornya sudah kita nyalakan. Kembali kita pasang testernya. Ini lur, gasnya kita naikkan. Pembacaan di multitesternya. Nah, dia bukannya malah naik tapi tambah turun. Dan ketika motornya saya hidupkan, motor voltasenya kembali ke 13 volt karena tidak ada konsumsi voltase yang terpakai. Berarti secara alat ukur isian sistem pengisian dari Beat ini tidak jalan. Cara yang kedua, kalau misalkan sedulur semua tidak punya alat ukur, dalam kondisi yang akinya masih bisa hidup, hidupkan motornya. Nah, ketika motornya sudah hidup, lepaskan kabel positifnya. Nah, kalau motornya langsung mati, berarti pengisiannya bermasalah. Kalau motornya tidak mati, maka ketika motor ini sudah hidup, motor ini akan tetap nyala walaupun kabel positifnya dicabut dari aki. Kenapa? Karena ketika sudah hidup, dia tidak lagi mengkonsumsi dari aki, tapi dia juga dibantu oleh output 12 volt langsung dari regulator. Yang intinya kalau dia mati berarti regulatornya juga tidak mendapatkan arus pengisian dari spool. Oke lur, di sini paham? Nah, sekarang kita cari di masalahnya. Di mana dia, kenapa dia tidak bisa melakukan pengisian. Oke, dipahami dulu lur, pengisian tuh asalnya dari spool. Pasti udah pada tahu semua ya. Ini masukan saja mungkin buat teman-teman yang masih belajar untuk pengisian motor. Asalnya dari spool, naik ke atas ke soketnya sebelum masuk ke regulator. Untuk Beat, soket kabel yang keluar dari spool tuh ada 3 lur. Warna putih polos,
putih strip kuning dan kuning. Putih strip polos ini khusus kabel output pengisian. Kalau untuk di Beat, output pengisian dan lampu itu hanya ada satu, warna putih ini. Nanti ketika masuk di spool, di kiprok atau regulator baru, dia dibagi untuk pengisian dan juga lampu depan. Untuk kabel warna kuning ini dari pickup pulsar, begitu juga untuk kabel warna kuning putih strip kuning ini juga pickup pulsar. Oke, sekarang kita fokus dulu untuk kabel strip kuning. Yang paling sering terjadi untuk motor Beat ini bukan spoolnya yang rusak atau kiproknya yang rusak, tapi kabel yang putus. Perhatiin ya lur, paling sering motor Beat ini kabelnya putus karena ada banyak kelam-kelam yang seperti ini. Nih, kelam-kelam ini sangat kencang, jadi dia sering kali menyebabkan kabel di dalamnya setelah beberapa lama atau tahun itu dia putus. Kita cek satu-satu. Kita lepas dulu. Lepas soket yang ke kiprok, ini naik ke kabel bodi, masuknya ke kiprok lur. Nah, ini dia rangkaian kabelnya. Nih, seperti ini. Kelam ini mengikat kencang banget. Kalau mungkin masih motor baru karena kondisi kabel yang masih prima, jadi dia tidak masalah dijepit. Tapi ketika sudah berumur cukup lama, bisa jadi ini menimbulkan masalah. Kita lihat kondisi di dalamnya. Seringkali setelah saya rakit, saya tidak pakai lagi silur kelamnya, tapi saya ganti dengan kabel tis untuk mengikatkan ke rangka motornya, supaya kejadian yang seperti kabel putus karena kelam itu tidak terulang. Jadi biasanya saya ganti dengan kabel tis, lebih aman. Nah, ini lur, baru dibuka kabelnya udah kelihatan putusnya di sini. Jadi penyebabnya ini kayak gini tadi. Kelam ini karena mengikat terlalu kuat, kabel yang sudah semakin lama, motor ini kan ketika ada hentakan, ada jalanan rusak, dia kan akan main ya lur. Jadi itu juga akan menyebabkan terjadinya pengeroposan kabel dan akhirnya putus seperti ini. Itu yang membuat pengisiannya tidak jalan. Dan ini kabel warna putih, berarti kabel yang mensuplai untuk pengisian, kan kemudian baik itu diarahkan untuk pengisian ke aki maupun lampu. Kita sambung dulu baru kita lihat hasilnya. Nih lur, mumpung sekalian dibongkar, biasanya kalau ada salah satu kabel yang putus, kabel yang lain itu mengalami hal yang serupa, cuma putusnya di dalam, jadi dia belum kelihatan karena kabel bagian luarnya ini masih bagus. Tarik aja kabelnya, karena bagian luarnya ini karet, plastik karet, jadi kalau nih, kalau bagian dalamnya dia terputus, maka dia juga akan dengan mudah terputus. Tuh kabelnya udah nggak ada.
berarti kabel dalamnya juga udah terputus. Terus kalau ini kabel pickup pulser, kenapa dia masih bisa hidup? Pickup pulser itu tidak perlu hambatan yang terlalu besar. Walaupun dia masih menyambung sedikit saja, itu sudah cukup untuk menghidupkan motornya. Kabel pickup pulser yang satunya, coba kita tarik. Nah, ini kalau dia masih sehat, walaupun ditarik kencang seperti ini, maka dia tidak putus. Nah, berarti yang ini sehat. Yang dua ini, yang kabelnya perlu disolder ulang. Saya sarankan kalau untuk kabel pengisian sama pickup pulser lur, jangan disambung langsung, tapi gunakan solder supaya hambatannya benar-benar tersambung sempurna. Cari dulu ujungnya. Lur, udah disolder dua-duanya, baru supaya aman karena ini mengandung arus. Saya sih sering juga kasih pelapis pakai lem tembak lilin ya lur, supaya nggak gampang kongslet, terus nggak gampang berkarat. Karena kalau dia korosi itu dia bikin cepat dia juga metel lagi lur. Metel itu gampang putus gitu loh lur. Oke lur, sepertinya sudah cukup. Kita tunggu agak kering dikit. Tuh belepotan lur. Nah lur, ini udah keras. Udah keras. Sebelum kita rapikan lebih lanjut, baiknya sih dites dulu supaya hasilnya kita sudah tahu. Jadi kita bisa aman. Langsung aja colok dulu lur, jangan sampai salah karena juga nggak mungkin kebalik. Ini lur, dah waktunya penentuan. Loh, lali lur, kabel positifnya belum dipasang. Iya jal. Oke, motornya sudah hidup. Kita tes dulu pakai multitester. Tolong buat multitester. Nyalakan ke volt. Kemudian kita lihat pembacaannya. Nah, biar lebih jelas. Merah positif, hitam negatif. 13, 66, 67, 68. Kita coba gas. 94, 96, 14 volt. Oke, secara voltase, secara alat ukur pengisiannya sudah masuk. Kita tes yang kedua. Coba kita lepas kabel positifnya. Kabel positifnya saya lepas ya lur. Dan ternyata motornya tetap hidup. Berarti kita berhasil lur. Ya, berarti masalahnya cuma ada di kabel yang putus itu. Kabel warna putih yang dari spool, yang putus ini tadi, yang tadi kita sambung. Setelah itu akinya udah mau ngisi. Oke lur, insya Allah masalahnya terselesaikan. Jangan lupa subscribe, komen yang bagus-bagus, kemudian dibagikan video ini kepada semua orang sedunia ya lur. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Saya doakan masuk surga lur buat yang subscribe, yang kasih komen. Mudah-mudahan jadi penyemangat bagi Al-Fatah Jaya Motor untuk terus membagikan konten-konten yang bermanfaat lur. Cukup sekian lur, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.